Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan kalkulus diferensial, materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang limit dan kekontinuan. Kalian udah pernah belajar materi tentang limit di SMA maupun di SMK. Nanti kalian buka lagi buku matematikanya. Ibu akan menjelaskan tentang limit fungsi di satu titik. Pengertian limit secara intuisi. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1, karena jika disubstitusi nilai x sama dengan 1, diperoleh bentuk 0 per 0. Tapi masih bisa dinyatakan berapa nilai fx jika x-nya mendekati 1. Bisa dengan bantuan kalkulator, maka diperoleh misalkan x-nya mendekati 1 dari kiri dan yang ini x-nya mendekati 1 dari kanan, maka diperoleh nilai fx itu mendekati 2. Dari kiri mendekati 2 dan dari kanan juga nilai fx-nya mendekati 2. Atau secara grafik nanti kalian bisa lihat. Misalkan ini sumbu x, x-nya 1, ini sumbu y atau fx. Jika x-nya didekati dari kiri maupun didekati dari kanan, maka diperoleh nilai fx itu akan mendekati nilai 2. Terlihat bahwa fx mendekati 2 jika x-nya mendekati 1. Secara matematis dapat ditulis yaitu limit dari x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1 untuk x-nya mendekati 1 adalah 2. Untuk mencari nilai limit x kuadrat dikurangi 1 per x kurangi 1 untuk x-nya mendekati 1. Karena jika disubstitusi memperoleh 0 per 0, maka kita ubah bentuk limit ini menjadi limit x kuadrat kurangi 1, kita bisa faktorkan menjadi x tambah 1 sama x dikurangi 1 per yang ini x dikurangi 1 untuk x-nya mendekati 1. Karena ini ada bilangan yang sama, ini bisa habis dibagi. Sisanya limit dari x ditambah 1 untuk x dikurangi 1, tinggal kita substitusi nilai x-nya yaitu sama dengan 1. Maka diperoleh 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka untuk nilai limit x kuadrat dikurangi 1 per x kurangi 1 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 2. Atau ini juga nanti dinyatakan ini sebagai fungsi ya. Jadi nanti limit bisa kita tulis limit fx ya. Limit fx itu sama dengan L. Itu suatu nilai ya. L itu suatu nilai limit untuk x-nya mendekati suatu titik C. Oke, selanjutnya ini kita ke contoh. Di sini misalkan contoh limit dari 3x tambah 5 untuk x mendekati 1. Kalian bisa mencari nilai limitnya dengan mensubstitusi nilai x sama dengan 1. Jadi, kita ganti x-nya sama dengan 1. 3 kali 1 yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ini nilai limitnya. Untuk misalkan limit dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 per x dikurangi 2 untuk x mendekati 2. Jika kalian substitusi, maka nilainya ini 0 per 0. Jika 0 per 0, kalian ubah bentuk yang ini, yang pembilang, kita faktorkan menjadi limit dari 2x tambah 1 dikali dengan x dikurangi 2 per x dikurangi 2 untuk x mendekati 2. Karena ini ada bilangan yang
Sama, maka habis dibagi. Sisanya limit dari 2x tambah 1. Setelah itu, karena limit ini untuk x mendekati 2, maka kita substitusi nilai x-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh 2 kali 2, 4, ditambah 1 sama dengan 5. Contoh yang ketiga, limit dari x dikurangi 9 dibagi akar x dikurangi 3 untuk x mendekati 9. Ini juga sama, jika kita substitusi nilai x-nya diperoleh hasil 0 per 0. Jika 0 per 0, maka ini tidak terdefinisi, maka kita harus ubah terlebih dahulu bentuk fungsinya. Yaitu kita ubah menjadi, karena ini penyebutnya ada akar ya, berarti kita kali dengan sekawan. Jadi kita peroleh sama dengan limit x dikurangi 9 per akar x dikurangi 3 dikali dengan sekawannya, yaitu akar x ditambah 3 dibagi akar x tambah 3. Setelah itu kita selesaikan yang ini. Ya. Ini sama dengan limit x dikurangi 9 dikali akar x ditambah 3. Untuk penyebut yaitu tinggal akar x dikali akar x, yaitu x. Yang ininya saling habis ya. 3 akar x dikurangi 3 akar x, 0. Tinggal negatif 3 kali 3 yaitu negatif 9. Maka kita peroleh limit dari x dikurangi 9 dikali akar x ditambah 3 per x dikurangi 9. Karena ini ada yang sama, kita bisa hapus ya, atau ini nilainya 1 ya, x dikurangi 9 dibagi x dikurangi 9 itu 1, 1 dikali akar x ditambah 3 yaitu akar x tambah 3. Jadi kita peroleh limit akar x tambah 3 untuk x mendekati 9. Tinggal kita substitusi. X-nya sama dengan 9. Akar 9 ditambah 3. Akar dari 9 yaitu nilainya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Contoh berikutnya yaitu limit dari sin 1 per x untuk x-nya mendekati 0. Jika nilai x-nya mendekati ke 0, maka nilai sin-nya ini tidak ada. Ya. Nilai sin 1 per x tidak menuju ke satu nilai tertentu, sehingga limitnya ini tidak ada. Untuk definisi limit, ya, limit dari fx sama dengan L untuk x mendekati C. Ya. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga 0 kurang dari harga mutlak x dikurangi C kurang dari delta, maka berlaku harga mutlak fx dikurangi L. Ya. Jadi ini definisi limit. Untuk membuktikan suatu limit, nanti kalian cari epsilon positif yang memenuhi. Jadi untuk setiap epsilon positif yang ini terdapat delta positif, sedemikian sehingga nilai harga mutlak x dikurangi C itu di antara 0 dan delta. Berarti 0 kurang dari harga mutlak x dikurangi C kurang dari delta. Jadi nanti nilai x dikurangi C-nya itu, nilainya itu di antara 0 dan delta. Maka berlaku mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Ya. Ini definisi limit. Jadi ini untuk limit fx untuk x mendekati C adalah L. Kita ke contoh. Ya. Misalkan tentukan limit fx
sama dengan 3X di 1 secara intuitif. Kalau secara intuitif, jika X-nya mendekati di satu titik atau mendekati 1, maka Fx akan mendekati 3. Bisa kita tulis menjadi limit Fx untuk X-nya mendekati 1, ya, itu nilai atau limit dari, karena Fx-nya 3X, ya, 3X untuk X mendekati 1 itu sama dengan, tinggal substitusi ya, X-nya sama dengan 1, jadi nilainya sama dengan 3. Nah, nanti di sini X-nya mendekati 1 dan nilai Fx-nya mendekati ke 3. Secara umum, nanti diberikan epsilon positif sembarang, kita harus memilih suatu delta positif, sedemikian sehingga jika harga mutlak X dikurangi 1, itu nilainya di antara 0 dan delta, maka berlaku harga mutlak Fx dikurangi 3, itu kurang dari epsilon. Nanti perhatikan bahwa nilai yang ini, ya, harga mutlak X dikurangi 1 itu di antara 0 dan delta. Maka nanti berlaku mutlak Fx dikurangi 3 sama dengan, nah ini Fx-nya kita ubah menjadi 3X dikurangi 3. Ini kita bisa faktorkan menjadi sama dengan 3 harga mutlak X dikurangi 1 kurang dari 3 delta. Jadi kita dapat memilih deltanya itu sama dengan epsilon per 3, sehingga dipenuhi mutlak Fx dikurangi 3 itu kurang dari epsilon, gitu. Oke, untuk definisi limit yang ini, ya, misalkan kalian akan membuktikan bahwa limit Fx, ya, untuk X mendekati 1 itu sama dengan 3, di mana Fx-nya itu 3X, ya, atau limit dari 3X, ya, ini 3X itu sama dengan 3. Nanti secara garis besar yaitu diberikan epsilon positif sembarang, kita harus memilih delta, ya, terdapat delta positif, sedemikian sehingga nilai harga mutlak X dikurangi 1 itu nilainya di antara 0 dan delta. Maka berlaku Fx dikurangi 3 itu sama dengan, nanti Fx dikurangi 3 berarti Fx-nya itu 3X dikurangi 3 itu, ini bisa kita faktorkan sama dengan 3 harga mutlak X dikurangi 1. Karena nilai X dikurangi 1 itu kurang dari delta, maka ini nilainya kurang dari 3 delta. Kita pilih, misalkan pilih deltanya itu sama dengan epsilon per 3. Kenapa epsilon per 3? Supaya ini nilainya kurang dari epsilon. Berarti ini 3, karena dipilih deltanya itu epsilon per 3, berarti epsilon per 3. Ini kan nanti bisa habis, ya. Jadi nanti ini nilainya itu kurang dari epsilon, ya, sehingga menjadi mutlak Fx dikurangi 3-nya itu kurang dari epsilon. Jadi nanti kalian pilih delta yang memenuhi. Oke, mungkin materinya nanti Ibu lanjut lagi, ya.